Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, halo sahabat inspirasi dimanapun kalian berada. Kali ini berjumpa lagi bersama kami di podcast kesehatan BEM Stika Susada Jombang, yang mana telah hadir di tengah-tengah kita semua, yaitu Ibu Elis Fatmawati, biasa dipanggil dengan Ibu Elis ya Bu. Iya, boleh. Namun sebelumnya saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah luar biasa ya, Hanafi ya. Alhamdulillah masih diberikan nikmat ya Bu. Iya. Apa pekerjaan Ibu sehari-hari selain sebagai tenaga pengajar di Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Bu? Iya. Saya biasa di weekend ya, itu saya menggeluti pelayanan ya, hipnoterapi. Ya, jadi salah satu terapi komplementer ya. Selain itu juga saya kadang open reservasi ya untuk pelayanan baby spa, kemudian facial untuk wanita-wanita Indonesia. Oke, siap. Saya ingin bertanya Bu, sejauh apa ilmu terapi itu merubah Ibu sampai pada saat ini, membawa Ibu berlayar di dunia terapi itu Bu? Oke, baik. Jadi kenapa ya dan sejauh mana gitu ya. Jadi Iya, saya awal mengenal ya dalam hal ini kalau di hipnoterapi itu salah satu ya di terapi komplementer ya. Itu saya awal di 2021. Kemudian saya memberanikan diri ya saya Iya. harus naik level ya karena saya sudah feel di situ. Kemudian saya di 2022 akhir ya itu saya mengurus perizinan gitu ya sehingga sampai dengan saat ini saya siap ya untuk memberikan terapi pelengkap ya kalau di sini terapi komplementer ya atau juga kita bilang holistic care gitu ya Sesuai seperti dengan visi misi kesehatan ini. iya, bagus sekali ya karena ke depan ya itu masalah-masalah yang perlu digarisbawahi dan menjadi peluang itu memang di terapi komplementer. Artinya apa? Sejalan dengan ini ya visi Indonesia maju ya. Oke, ya Dan betul kalau Bu. tidak keliru di 2045 45 ya Indonesia Indonesia emas ya. Ya Dan betul. sebelum itu ya kisaran kalau tidak keliru lagi ya itu di 2035 atau 2030-an ya itu Indonesia mendapat bonus demografi loh ya. Artinya apa? Jadi di dalam bonus demografi itu ya yang banyak akan ada pada kaum-kaum remaja gitu ya. Dan ini Katakanlah generasi Z ya Bu. iya, betul sekali ya. Jadi peluangnya apa sih gitu ya? Tapi sebelum kita ke situ, kalau Hanafi mendengar peluang, pel itu nempel ya. Iya betul. Uang, peluang gitu ya. Jadi uangnya nempel gitu ya. Mari ya kita ini ya siap-siap ke situ ya untuk apa? Untuk menjemput dong ya karena kalau kita tahu kalau di terapi Ya. komplementer ya Ya, itu betul. kan fokusnya konsepnya adalah lebih ke pelengkap dan non farmakologi. Sesuai nggak dengan visi misi Stika Susada Jombang? Sangat sesuai Bu. Iya, gitu ya. Apalagi semua prodi di Stika Susada Jombang ya itu mengadopnya adalah terapi komplementer, Iya. gitu ya. Mungkin dari background dari jenengan Bu, ada keluarga yang suka juga dengan terapi tersebut Bu. Oke, baik, terima kasih. Jadi ini nyambung banget ya. Waktu itu bulan kemarin saya ikut kelas ya, namanya kelas Ya. STC ya, atau Sembuh Tanpa Cerita. Jadi di situ saya ada salah satu tugas di beberapa hari ya, itu menguak ya atau melihat kembali bagaimana riwayat atau keturunan saya 7 keturunan ke atas gitu ya. Ternyata saya ingat kemudian saya tanya dari keluarga paman, bibi ya dan lain sebagainya, Pak D gitu ya. Ternyata dari mbah saya, dari ibu saya itu memang juga seorang kesehatan tradisional ya. Tapi di sini kakek saya itu konsennya adalah terapi hewan. Gitu ya. Tapi tidak masalah ya. Dari di situ saya Netral berarti Bu. iya, dari situ saya oke, saya maju dong berjuang gitu ya. Iya. Untuk apa? Sudah feel gitu ya di
terapi komplementer. Oke, terima kasih ya Bu terkait tanggapannya. Ya. Untuk selama ini mulai dari dulu Ibu sebagai ada niatan masuk ke profesi kesehatan ataupun kebidanan, apa sih kesan yang Ibu dapatkan dari pendidikan tersebut? Oke, baik, terima kasih. Jadi kesan saya satu, ya, saya bisa mendidik diri saya sendiri, khususnya dulu ya, bagaimana perilaku PHBS gitu ya. Oke, ya. Kemudian ya paling tidak mengobati secara dasar atau ringan aja ya pada saat keluarga ya, suami, mertua itu sakit ya, paling tidak untuk perawatan luka aja Hanafi ya. Ya itu suatu ilmu yang bermanfaat ya kalau yang sudah saya lalui itu. Jadi apa yang saya dapatkan ketika waktu itu sampai dari awal di diploma 3 kebidanan gitu ya sampai dengan sekarang, feel-nya tambahan saya di holistik atau lebih ke terapi komplementer yaitu. Kemudian boleh sedikit sharing ya Hanafi ya. Jadi kalau di terapi komplementer salah satunya adalah ilmu olah pikir, itu adalah di pendekatan hipnoterapi gitu ya. Jadi alhamdulillah dengan itu hipnoterapi maksudnya saya bisa membantu ibu saya kandung sendiri ya. Kemudian ibu mertua, kemudian mantan pacar saya ya atau suami ya. Yang disebut dengan suami itu ya Bu. Iya, jadi kebetulan pada saat beliau opname atau masuk rumah sakit itu saya berikan terapi relaksasi musik, kemudian diskusi ya. Kalau di ilmu hipnoterapi pendekatannya kita pakai SFBT ya atau Solution Brief Focus Therapy. Jadi kita hanya ngomong-ngomong kayak gini aja ya. Itu efektif banget gitu ya tanpa harus mohon maaf loh ya sedikit obat. Tapi ya enggak masalah ya. Kenapa saya feel di sini? Karena kita itu bisa berdaya loh ya. Kita itu bisa menyembuhkan diri kita sendiri gitu ya. Tentunya dengan apa? Karena dewasa nanti ya permasalahan-permasalahan itu banyak di kesehatan mental ya. Betul. Dan 80% ya itu sakit atau penyakit itu disebabkan oleh mentalnya yang terganggu. Kalau nggak sehat bisa jadi stres Bu mentalnya Bu. Iya gitu ya. Jadi apalagi nanti bonus demografi berarti generasi milenial atau generasi Z gitu ya, genre gitu ya. Ya harus menyiapkan dong gitu ya. Ya apalagi kalau saya kira sekarang kemajuan teknologi ya itu pesat sekali ya, tapi betul. Ada plus minusnya ya. Kalau plusnya kemajuan teknologi, akses kita mau belajar ya, apalagi sudah ada Zoom meeting. Lebih ya. mudah ya Bu Iya untuk mudah. akses. Tapi negatifnya ketika kita canggih di teknologi, hati-hati. Banyak yang menyalahgunakan ya. Sekarang banyak anak-anak yang mohon maaf loh ya, judi online ya, penipuan, cyber crime-nya itu hati-hati sekali ya. Maka yuk siapkan gitu ya, kalau fisik kita oke, mental kita oke, it's okay, no problem ya. Dimanapun kamu semua berada, kamu tetap fight tuh. Oke, baik Bu, terima kasih Bu. Mungkin ada hambatan kan tentunya di setiap perjuangan itu pasti ada hambatan Bu, dan setiap itu pasti manusia lalui lah terkait hambatan tersebut Bu. Mungkin ada hambatan yang sangat sangat mengganggu Ibu, tapi Ibu tetap terus maju untuk mencapai profesi daripada kebidanan tersebut Ibu. Oke, baik. Jadi sejalan nih mungkin sampai detik ini ya hambatan yang saya ini karena kebetulan saya kan domisili tinggalnya di desa gitu ya. Jadi kalau saya di desa itu pasti akan banyak orang yang tidak mengenal gitu ya. Apalagi saya memang bukan TPMB gitu ya. Artinya saya tidak membuka praktek mandiri bidan gitu ya. Saya pure di terapi komplementer. Lah, hambatan saya kadang kok nggak kenal, kok nggak tahu sih ya seefektif ini gitu ya tanpa farmakologi maksud saya, mohon maaf ya. Itu kita bisa loh berdaya loh dengan diri kita sendiri loh ya. Kalau kita sudah sadar, kita siap dong waras gitu ya Hanafi. Ya itu aja sih, memang butuh proses ya. Tapi saya tidak berkecil hati ya. Apa yang bisa saya promosikan ya? Mungkin biasanya saya sering di
update status WA ya. Jarang-jarang juga di TikTok, di Instagram gitu ya. Di Facebook juga ya. Tapi kalau di Facebook saya sering update-nya adalah saya pada saat ngisi bimbel ya, bimbel eksternal itu untuk mahasiswa-mahasiswa yang akan menghadapi atau melaksanakan uji kompetensi nasional. Dan waktu awal di 2003 ya, saya juga membuka pelayanan hipnoterapi di luar kota. Jadi waktu saya itu di weekend. Jadi Sabtu gitu ya. Nanti kalau ada yang privat gitu ya, saya layani. Tapi kalau ada yang meminta untuk home care atau ini ya di GHC ya, itu ya juga saya layani tentunya dengan reservasi dulu karena supaya kita menjaga ya Hanafi nanti suatu saat kalau teman-teman adik-adik semua ya para calon-calon tenaga kesehatan memberikan pelayanan service excellent itu biar pasiennya tidak nunggu gitu ya. Oke, baik Bu, terima kasih. Mungkin Ibu ini menguasai di dalam bidang terapi ya Bu. Kalau bisa saya tahu atau bisa Ibu mengetahui tentang apa yang akan datang pada saya di suatu saat nanti atau masa depan apa yang menghampiri saya Ibu. Oke, Hanafi mau di Terapi. teropong ya. Belum diterapi, diteropong ya. Diteropong. Oke, jadi Hanafi, boleh dong kamu jawab pertanyaan dari saya? Oh, insya Allah kalau saya Oke. bisa jawab Bu. Siap nih ya. Kalau belum bisa Siap nanti bisa di luar aja Bu. Oke, baik. Sedikit aja, nggak banyak kok ya. Oke, ya, Biar Bu. sahabat inspirasi semua bisa sedikit. Apa sih itu kok Hanafi minta host kita hari ini minta diteropong gitu ya? Oke, Hanafi, kamu dari saat proses pembelajaran baik di ruang kuliah ya di Iya. kelas atau kamu belajar mandiri gitu ya, kamu lebih seneng mana? Kamu melihat dengan audio visual artinya di YouTube, TikTok, atau kamu senang membaca aja, atau kamu senang mendengarkan aja dosenmu waktu berceramah atau mengisi kuliah? Oh, senangnya saya pas yang ditanyakan Ibu barusan ada 3 kan Bu. Yaitu saya senang mendengarkan dan saya senang untuk mengaplikasikan Bu, baik dari public speaking ataupun dengan yang lainnya Bu. Oke, baik. Mungkin Izin- seperti itu Bu. Oh gitu, itu Iya. aja Hanafi? Iya Bu. Oke, jadi Hanafi kalau boleh ya sedikit sharing aja. Berarti Iya. kamu tipe gaya belajarnya adalah tipe di auditori. Artinya apa? Kamu senang mendengarkan kan? Iya. Ketika kamu belajarnya dengan mendengarkan tanpa kamu membaca, kamu akan nyantol, bener nggak? Betul betul. Masuk nggak? Masuk Bu. Iya, kemudian kamu mengaplikasikan ya, berarti kamu suka tentang hal-hal di praktek langsung. Iya Benar? betul. Salah satunya hari ini kamu bagus ya, kamu bisa menyalurkan hobi kamu sebagai host gitu ya. It's okay, gali terus bakat kamu untuk menjadi host supaya kamu bisa maksimal di public speaking gitu ya. Kemudian saya pernah lihat profil kamu ya, profil kamu di WhatsApp ya, profil ya, Ya Allah. kamu pengen jadi dokter muda gitu ya. Amin amin. Semoga terkabul Bu. Oke, Mohon doanya Bu. it's okay. Kamu harus berjuang, kamu harus berusaha. Ya, banyak beasiswa ya, kamu akses ke Menkes dan lain sebagainya. Kemudian bagus ya, satu kamu gaya belajarnya kamu adalah kinestetik atau suka mengaplikasikan langsung. Bahwa kamu tahu kalau medis, Iya. orang-orang medis, beliau-beliau yang medis dokter itu kan ini ya banyak di aplikasi langsung, katakanlah tim OK operasi gitu Iya. ya, pelayanan langsung gitu ya, beda dengan saya ya. Kalau saya memang kombinasi ya, saya suka auditori, suka kinestetik juga, tapi yang lebih mendominasi saya adalah di auditori gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih Bu. Mungkin kali ini sudah masuk kepada sesi tentang tema yang kita angkat pada siang hari ini, yaitu peluang terapi komplementer sebagai layanan holistik kepada Gen Z atau generasi Z Bu. Nah di sini saya akan menanyakan tentang apa sih maksud dari tema itu Bu. Oke, jadi tadi sedikit Definisinya, dibahas Bu. ya. Oke. Terapi komplementer artinya adalah sebuah pendekatan ya atau sebuah pengobatan dengan metode tambahan atau pelengkap ya, Pelengkap ya, Bu. komplit. Artinya begini, kenapa bisa pelengkap? Kita tahu, kita telisiki dulu ya, kalau terapi komplementer itu pendekatannya dari kedokteran timur gitu ya. Artinya apa? Bukan Madura Timur ya Bu. Kedokteran Iya, Timur. ya.
Madura itu masuk timur nggak ya? Gitu ya. Oke. Jadi begini, pendekatan komplementer ya itu lebih banyak di non farmakologis. Artinya intervensi ada, tapi lebih ke non farmakologis. Contoh, ya, Hanafi pernah minum jamu? Pernah Bu. Jamu apa? Buyung ngopi pas kecil itu. Supaya apa? Nafsu makannya bagus Iya. gitu ya. Supaya pinter gitu ya, rajin ya. It's okay, berarti itu kan dari nenek moyang ya. Iya betul Itu sekali. masuk di terapi komplementer atau pelengkap ya. Mungkin pada waktu itu ya Hanafi kayaknya kok sulit makan gitu ya, nafsu makannya turun. Padahal sudah dibawa periksa sama orang tuanya gitu ya. Oke, aku coba kasih jamu buyung upi gitu ya. Mohon maaf ya waktu itu nama pabriknya gitu ya. Ya. Iya nggak apa-apa. Ya itu masuk dalam terapi komplementer atau pelengkap ya, tambahan. Jadi setelah dilakukannya pendekatan ya kedokteran barat, artinya menggunakan farmakologi, kok belum maksimal gitu ya, boleh ditambahi dengan non farmakologi dengan pendekatan ya itu tadi terapi komplementer gitu ya. Jadi misal nih kayak suami saya barusan ya, mohon izin sharing sedikit, boleh Oke, nggak? ya Bu, silahkan Bu. Ini Oke, jadi suami saya itu ngobrol santai Bu. iya, post op clipping coste ya. Jadi waktu itu manajemen nyeri orang kan berbeda-beda ya. Kemudian sudah berjalan, alhamdulillah sudah kami lampaui 1 bulan gitu ya, tepat kemarin tanggal 4. Kemudian setiap di rumah itu pasti pagi hari ya, mungkin sekitar jam 6:30, jam 7 gitu ya. Saya kasih terapi musik relaksasi. Tahu nggak? Tertidur. Biasanya beliau nggak bisa tidur ya, itu tertidur. Itu saya nggak ngasih loh ya, saya hanya terapi komplementer di pendekatan terapi musik. Oke, terima kasih Bu. Ini mungkin tinggal sedikit lagi waktunya ini Bu. Iya. Nah, saya langsung menanyakan terkait apa sih terapi komplementer itu, tentunya kan sudah dijelaskan barusan. Nah, yang kedua yaitu kapan terapi komplementer itu digunakan Ibu? Oke, kapan? Kapan aja. Pada saat masyarakat umum membutuhkan, beda ya. Iya. Butuh ya dengan ingin. Beda ya. Itu kapan? Yaitu tadi ketika pendekatan farmakologi belum maksimal, katakanlah kita kan pasti akan memberikan pelayanan maunya 100% ya, tapi Iya. harusnya ya tidak ada. Kalau 100% semuanya hanya milik Allah gitu ya, Tuhan Yang Maha Esa. Katakanlah 70 sampai 75%. Berarti yang kurang dari itu mana? Ya boleh pakai pendekatan terapi komplementer itu tadi. Misal kayak dengan kalau kita kasus di kebidanan gitu ya, pada ibu hamil yang postpartum atau habis melahirkan ya, itu kadang kan ASINya macet gitu ya. Lah itu boleh kasih mungkin kalau diikhtiar dulu deh pakai kapsul daun katu gitu ya. Boleh monggo gitu ya. Aduh kok sudah 5 harian pancet gitu ya, atau artinya tetap gitu ya. Gimana dong Bu Bidan? Kalau Bu Bidannya pakai metode terapi komplementer bisa pakai hypno breastfeeding. Jadi kita bawa itu kliennya atau pasiennya, ibu nifasnya, ibu menyusuinya. Kalau bahasa keren kita di olah pikir hipnoterapi itu kondisi trance. Kita masuki alam bawah sadarnya, kemudian nanti kita berikan afirmasi supaya dia bisa senang. Kalau hormon senang, hormon bahagia memuncak gitu ya, dia juga respon dalam tubuhnya bagus. Artinya nanti dia bisa menyusui ya, hipofisisnya bekerja dengan baik. Jadi ductus yang ada di mame atau payudara mampu bekerja sama dengan baik sehingga menghasilkan produksi ASI yang maksimal. Oke, mungkin seperti itu ya Bu. Ya. Berarti tergantung siapa yang membutuhkan dan kapan dia membutuhkannya Bu. Iya betul. Nah, di sini lagi kan tentunya di setiap tindakan itu ada sasaran atau usernya itu siapa saja Bu terkait terapi komplementer ini Bu. Oke, terapi komplementer ini banyak ya. Kalau tadi saya Sasarannya bahas, ya. bahas olah pikir hipnoterapi. Ada yang terapi energi, yoga, meditasi. Ada juga yang terapi kalau praktis itu ada mom and baby spa gitu ya. Itu. Jadi usernya siapa? Ya semuanya berarti. Masuk nggak?
Masuk. Iya masuk. Jadi ketika semua lapisan masyarakat itu membutuhkan dan ada pelayanan terapi komplementer masuk dong. Tetapi kalau diolah pikir ya, itu memang kadang kita harus membutuhkan beberapa klien-klien yang, mohon maaf loh ya, itu pendidikannya menengah ke atas. Kenapa? Karena terapis itu menggiring untuk dia bisa masuk alam bawah sadar. Kadang kalau orang Jawa, bukan orang Jawa, mohon maaf, kalau di pedesaannya saya sendiri waktu itu saya giring untuk masuk ke trans, padahal saya pakai bahasa sehari-hari Jawa gitu ya. Nggih Bu, ngapunten nanti gini ya Bu ya, tidur tilem di sini ya Bu ya, jenengan mirengaken aja musik kayak seperti itu ya contohnya. Kadang itu juga nggak nyambung gitu loh. Jadi dari beberapa terapi komplementer yang usernya yang harus spesifik itu hanya di hipnoterapi aja. Oke. Tapi banyak pendekatan kalau di hipnoterapi itu tidak harus yang pendidikan menengah atas, ada juga kok yang tadi salah satunya pakai musik relaksasi itu bisa masuk. Jadi jangan khawatir, semua lapisan ya. Oke.